Baik, bimbingan teknis menyusun perjanjian kerja, saya dengan Hendy R. Piliang. Izin saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu, Bapak Ibu. Saya berkecimpung di bidang human resources sejak tahun 2000, berarti sudah sekitar 24 tahun. Selain itu juga saya berkecimpung juga di level manajemen dengan berbagai latar belakang posisi strategis dan latar belakang industri seperti hospitality, media, oil and gas, trading, dan juga banking. Saya mulai karir saya tahun 97 sebagai legal di Citibank, lalu pernah juga sebagai HR Director di Malalo Hospitality. Ini dia ada resorts di Sumatera Barat, ya, hotel. Kemudian saya GM Human Capital di Aerowisata, yang merupakan subholding dari Garuda Indonesia. Kemudian saya juga pernah bekerja sebagai VP HR Corporate di Mahaka Media. Mahaka Media ini milik Pak Erick Thohir, bisnisnya antara lain radio swasta di Jakarta, di Surabaya, kemudian Jak TV, ya kalau radionya itu Jak FM, Gen FM. Kemudian saya pernah juga di JobsDB Indonesia sebagai Senior HR Manager, lalu pernah juga bekerja di Hitachi Infrastructure sebagai HR juga, di Badan Sertifikasi ISO SI Global, dan sekarang saya sebagai Managing Partner di GP Consulting dan COO di BDM Group. Saya trainer juga di Belar Manajemen, Spectra, Maxshed, Johnson Indonesia, Rehan Gemilang, Briveza, dan mentor di Makari University. Kalau pendidikan saya sarjana hukum dari Universitas Borobudur Jakarta, saya lulus tahun 97, kemudian 2009 saya lanjut ambil S2, lulus 2012, ambil Magister Manajemen, Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia. Lalu saya juga Certified Industrial Relation Professional dari WH Academy, Certified Human Resources Analyst dari American Academy Project Management United States, dan Certified Human Capital Management by SDMC Curriculo dari United Kingdom. Kemudian ada buku yang saya tulis bareng teman-teman, judulnya adalah Strategi Bangun SDM dan Pemimpin Unggul, terbitan Gramedia, serta beberapa artikel di koran Tempo seputar HR, leadership, dan juga legal. Ini profil singkat saya, Bapak Ibu, sehari-hari saya biasa dipanggil dengan Hendy. Oke, santai aja kita mengikuti training online pada malam hari ini. Kalau kita berbicara mengenai masalah perjanjian kerja, kita tahu ada yang namanya PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, kemudian ada perjanjian kerja waktu tidak tertentu, kemudian juga ada namanya perjanjian kerja harian atau PKH. Di mana kemarin MK baru mengeluarkan rekomendasi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Beberapa poin yang ditulis di dalam rekomendasi Undang-Undang Cipta Kerja, yang pertama adalah bahwa status PKWT maksimum 5 tahun dan tidak bisa diperpanjang. Sebenarnya kalau kita telaah lagi di PP nomor 35 tahun 2021, di situ pun sebenarnya sudah disebutkan maksimum adalah 5 tahun. Kalau maksimum 5 tahun ya berarti udah nggak bisa diperpanjang. Karena memang banyak perusahaan-perusahaan yang mencari celah, perusahaan-perusahaan yang iseng untuk ngerjain dalam tanda kutip PKWT. Jadi karyawan itu dibikin kontrak seumur hidup. Katanya, ya kita jeda dulu Pak, kita jeda dulu, kita kasih waktu 1 bulan, kemudian kita hire lagi, statusnya kan kontrak baru lu juga. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena subjeknya sama. Dalam kata-kata, dalam kalimat yang disebutkan maksimum berarti paling lama. Jadi tidak ada lagi PKWT. Kemudian rekomendasi daripada Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja, salah satunya adalah bahwa berkenaan dengan hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan harusnya terpisah dari UU CK. Karena memang banyak orang salah paham. Kalau berbicara Undang-Undang Cipta Kerja berarti hukum ketenagakerjaan. Padahal di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023, yang merupakan penetapan Perpu nomor 2 tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, di situ sebenarnya disebutkan bahwa di dalam perjanjian kerja itu PKWT itu paling lama adalah 5 tahun. Ya, kemudian jenis pekerjaan PKWT itu adalah pekerjaan yang sifatnya tertentu, tidak boleh pekerjaan ini harus di PKWT. Tapi banyak perusahaan-perusahaan yang ambil celah, dan itu sama sekali tidak boleh. Lalu di dalam rekomendasi dari MK, UCK itu Undang-Undang Cipta Hukum Ketenagakerjaan harus dipisah tadi dari UCK karena banyak kecampur-campur. Karena sebenarnya UCK itu
ngebahas bukan hanya hukum ketenagakerjaan, ada hukum pajak, ada hukum pertanahan, ada hukum investasi, banyak di situ lah. Kemudian juga rekomendasi dari UU-CK, dari rekomendasi dari Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, salah satunya adalah bahwa diberlakukan kembali upah minimum sektoral, di mana dalam Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 yang sudah dibatalkan itu, bahwa upah menengah sektoral udah nggak ada lagi. Tapi sekarang mulai diberlakukan kembali. Lalu kemudian juga, salah satunya adalah Dewan Pengupahan harus balik lagi. Ada lagi sekarang, tadinya nggak ada. Sebenarnya kalau kita lihat ya, mengenai ini, saya agak sedikit ngebahas mengenai rekomendasi daripada Mahkamah Konstitusi terhadap UU-CK. Sebenarnya semua sudah diatur, semua sudah diatur dengan jelas, semua sudah diperinci. Kenapa akhirnya UMSK itu harus dihapus? Sebenarnya sudah diatur sebenarnya. Entah kenapa UMSK diminta lagi. Tapi ya sudahlah. Intinya adalah di dalam menjalankan hukum ketenagakerjaan kita harus memperhatikan yang berkaitan dengan perjanjian. Oke, perjanjian itu salah satunya adalah basic daripada perjanjian itu kalau kita melihat pertama adalah pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya. Syarat sahnya perjanjian itu merujuk kepada pasal 1320 KUH Perdata. Semua jenis perjanjian rujukannya adalah pasal 1320 KUH Perdata. Mau PKWT, mau PKWTT, mau PKH, kemudian perjanjian kerjasama, perjanjian jual beli, semua kalau berbicara mengenai perjanjian bahwa aturan hukum dasarnya itu adalah pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Di mana syarat sahnya perjanjian itu ada 4 item. Pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, berarti harus ada kesepakatan. Kemudian mereka cakap dalam membuat suatu perjanjian. Yang dimaksud cakap ini adalah dewasa. Kategori dewasa di Indonesia berarti usia 18 tahun. Kemudian adanya suatu diperjanjikan, berarti adanya objek yang diperjanjikan, dan terakhir adalah suatu sebab yang halal. Apa itu suatu sebab yang halal? Suatu sebab halal itu berkaitannya adalah sah secara hukum atau legal, bukan ilegal. Jadi suatu sebab yang halal itu bukan berarti halal haram seperti ajaran agama Islam, bukan. Tapi ini adalah lebih kepada pekerjaan. Kalau halal itu berarti legal. Kalau ilegal itu berarti tidak halal. Nah, dengan adanya rujukan 4 poin ini, berarti kita harus paham sekali nih, Bapak Ibu. Karena begini, banyak teman-teman yang ketika mereka melihat perjanjian kerja itu, mereka suka nggak paham dasarnya perjanjian itu apa. Misalkan begini, Pak, kalau misalkan kita membuat suatu perjanjian, terus pihak lain itu nggak mau, gimana Pak? Ya berarti batal demi hukum. Karena dia tidak sepakat, kan harus sepakat dulu. Jadi kalau kita membuat perjanjian kerja, draft perjanjian kerja itu harus diberikan kepada karyawan baru. Ya, harus kita berikan atau kepada karyawan baru atau karyawan yang PKWT-nya diperpanjang. Apa tujuannya? Tujuannya supaya dia harus memahami isi daripada kontrak atau isi daripada perjanjian. Jangan sampai nanti dia nggak paham, udah tanda tangan aja, kamu tanda tangan aja, udah nggak usah terlalu ini. Kalau dia tidak setuju, pengusaha juga perusahaan tidak bisa maksa. Nggak bisa maksa, karena apa? Berarti mereka tidak sepakat. Ketika tidak sepakat, berarti tidak timbul suatu perjanjian. Saya selalu mengingatkan teman-teman HR ya, bahwa yang namanya perjanjian itu ada dasar hukumnya, bukan dari PP nomor 35, bukan dari Undang-Undang nomor 13, bukan. Tapi kita merujuk kepada pasal 13 KUH Perdata. Hanya 4 poin saja. Kalau 4 poin saja dalam perjanjian kerja, berarti apa, Bapak Ibu? Berarti kita membuat perjanjian itu berdasarkan 4 poin. Tidak perlu buat surat perjanjian kerja itu tidak perlu dibuat di atas dengan menggunakan kop surat, nggak ada hubungannya. Orang pakai tulis, pakai dibikin di atas kop surat, apa hubungannya? Nggak ada. Kedua, nggak perlu kita menggunakan stempel perusahaan. Kalau nggak stempel, katanya nggak resmi. Ingat, hanya 4 ini saja. Tidak ada kita ngomong kop surat, tidak ada kita ngomong stempel. Dan satu lagi nih yang sering banyak keliru atau salah kaprah sama teman-teman. Perjanjian itu tidak harus menggunakan meterai. Ingat, perjanjian tidak wajib menggunakan meterai.
Karena metre itu bukan syarat sahnya suatu perjanjian. Jadi kalau perjanjian kerja PKWT atau PKH kalau dibuat dalam kertas polos, apakah sah? Sah. Yang penting ada tanda tangan para pihak. Yang kedua, apakah harus dibuat di kop surat? Tidak, tetap sah secara hukum. Yang ketiga, apakah harus menggunakan stempel? Tidak, karena itu tetap sah secara hukum. Apakah harus menggunakan metre? Tidak. Lalu kapan metre akan berlaku? Metre itu berlaku kalau perjanjian itu dijadikan alat bukti tambahan di persidangan. Itu pun majelis menolak perjanjian tersebut yang belum dimeterai, mereka hanya bilang apa? Bayar dulu biaya metrenya. Baru kita terima sebagai alat bukti di persidangan. Itu pun kalau dijadikan alat bukti di persidangan. Nah, di sinilah yang harus kita paham mengenai apa? Mengenai konstruksi daripada apa? Konstruksi daripada perjanjian tersebut. Sehingga kita nggak salah nih teman-teman ketika kita membuat suatu perjanjian. Oke, selain itu juga, ketika kita berbicara mengenai masalah perjanjian kerja, kita pun harus tahu dasar hukumnya apa tadi, pasal 1320 KUH Perdata. Kemudian peraturan pemerintah nomor Li 35 tahun 2021 tentang PKWT, PKWTT, waktu kerja, waktu istirahat, alih daya, dan pemutusan hubungan kerja. Ini dasar hukum daripada perjanjian kerja. Nah, kenapa perjanjian kerja itu penting? Karena ini merupakan salah satu ikatan, ya. Ini merupakan salah satu ikatan antara perusahaan atau pengusaha dengan karyawan. Ikatan itu dibuat secara tertulis di dalam satu perjanjian. Apakah itu perjanjian kerja waktu tidak tertentu, apakah itu perjanjian kerja waktu tertentu. Dokumen ini harus disepakati oleh para pihak. Harus disepakati oleh para pihak karena akan menjadi landasan atau dasar hubungan kerja. Kalau nggak sepakat, maka tidak akan timbul perjanjian itu. Simple. Simple saja. Nah, perjanjian kerja sebaiknya dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan para pihak dan nggak berat sebelah. Ya kan? Mana hak dan kewajiban antara pengusaha dan juga pekerja. Dan yang paling penting, di dalam perjanjian cantumkan identitas daripada si karyawan. Kemudian juga cantumkan berapa nominal gaji atau upah yang diterima oleh si karyawan, berikut tunjangan-tunjangannya jika ada. Kemudian yang ketiga, yang harus ada di dalam satu perjanjian, di situ disebutkan apa? Tata tertib karyawan. Atau misalkan adanya suatu kesepakatan tambahan yang di luar daripada peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama atau undang-undang. Contoh misalkan begini, karyawan yang sudah 3 bulan jaga sudah melewati masa percobaan, mereka akan mendapatkan kenaikan gaji. Itu kan tidak ada aturan tersebut di dalam peraturan pemerintah. Hanya kesepakatan berdasarkan perjanjian. Maka dicantumkan. Karena begini teman-teman, banyak kasus-kasus yang terjadi ketika karyawan sudah selesai probation, mereka suka nanya, saya kok nggak ada naik gaji ya? Saya tuh sering banget ditanya seperti itu. Pak, sebenarnya kalau naik gaji setelah probation, kalau naik gaji itu wajar nggak sih? Saya bilang bukan masalah wajar nggak wajar, itu bagaimana kesepakatan di depan. Kalau ada kesepakatan di depan, nanti setelah pas probation Anda akan naik gaji. Itu berarti ada suatu kesepakatan. Kalau nggak ada kesepakatan, ya berarti nggak ada kenaikan gaji. Jadi nggak mutlak setelah orang yang sebagai karyawan tetap, nggak mutlak dia naik gaji. Ada itu sesuatu hal yang berbeda. Ya kan? Ada juga orang misalkan begini, di dalam satu perjanjian kerja, harus mengkomunikasikan mengenai apa yang diatur antara pengusaha sama pekerja. Harus diatur di situ. Sehingga nanti ketika perjanjian itu sudah berjalan dan sudah berlaku, maka para pihak itu tetap harus mematuhi isi daripada perjanjian. Nah, kebanyakan begini nih, kasus yang terjadi di perusahaan, karyawan udah tanda tangan perjanjian kerja, tapi nggak dibaca. Dibaca dengan detail, dibaca dengan jelas perjanjian kerja itu, sehingga orang tahu, oh ternyata ini toh. Ya kan? Dibaca dengan detail. Sehingga apa? Sehingga saling memahami isi daripada atau konten daripada apa? Perjanjian kerja itu. Nah, inilah yang harus kita paham. Kalau di sini dibilang perjanjian kerja dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak.
Berarti apa? Antara pengusaha sama pekerja, semua harus seimbang. Tadi saya sudah sebutkan, harus disebutkan berapa nominal gajinya, kemudian juga kapan pembayaran gaji, gaji dibayar ke rekening si karyawan, ya kan? Harus ada di situ. Jadi jangan sampai ternyata itu tidak dilakukan. Misalkan begini, ada contoh. Gaji karyawan itu dibayarkan setiap tanggal 25 setiap bulan. Kalau ada keterlambatan pembayaran gaji, katakanlah tanggal 26. Bagaimana dengan konteks hal seperti ini? Kalau misalkan gaji dibayar tanggal 26, bukan tanggal 25, perusahaan telat bayar, secara hukum ya, secara hukum perdata, itu sudah dinyatakan batal. Serius loh, sudah dinyatakan batal. Kenapa dinyatakan batal? Karena dia melanggar daripada isi kesepakatan. Nah, ini teman-teman banyak yang nggak paham nih. Orang HR pun banyak yang nggak paham. Orang HR yang sudah senior pun banyak yang nggak paham. Kan tadi disebutkan 4 poin syaratnya suatu perjanjian. Batalnya suatu perjanjian karena adanya masa berlakunya sudah berakhir, atau adanya usia pensiun, atau karyawan terkena PHK. Itu batalnya suatu perjanjian. Atau kalau batalnya suatu perjanjian, itu tadi batalnya suatu perjanjian kerja. Kalau batalnya suatu perjanjian, salah satu pihak melakukan one prestasi. Apa tuh one prestasi? One prestasi itu adalah tidak memenuhi kewajiban. Tidak memenuhi prestasi. Prestasi itu adalah perbuatan. Jadi sebenarnya kalau perusahaan itu telat bayar gaji karyawan, itu sudah batal demi hukum loh. Banyak yang nggak tahu, itu sudah batal demi hukum. Cuma kadang banyak yang nggak tahu, akhirnya karyawan ngoceh-ngoceh. Demo lah, wah ini gimana nih gaji telat segala macam. Selain itu juga di pasal 36 huruf G, PP nomor 35 tahun 2021, misalkan begini, karyawan itu bisa mengajukan PHK terhadap dirinya sendiri kalau perusahaan 3 bulan berturut-turut telat bayar gaji. Itu ada loh aturan hukumnya. Padahal dalam perjanjian, kalau misalkan salah satu pihak one prestasi, batal demi hukum. Selesai. Udah nggak ada lagi kekuatan hukumnya, karena udah dinyatakan batal demi hukum. Nah, inilah yang harus kita paham mengenai konstruksi daripada perjanjian. Kita paham, perjanjian kerja itu ada 3. Perjanjian kerja waktu tertentu PKWT. Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tetap, apa sebenarnya sifatnya tetap? Bagian finance, bagian legal, bagian IT, bagian operation, warehouse, kemudian driver, security, resepsionis, itu pekerjaan tetap loh. Dan itu tidak boleh di PKWT. Tapi banyak praktek-praktek yang terjadi di perusahaan, karyawan itu di PKWT, bahkan manajer di PKWT. Ya, ini lucu-lucuan saja lah kalau menurut saya. Banyak perusahaan-perusahaan, jangan Pak, jangan PKWT dulu. Loh, kenapa? Jangan PKWTT dulu, kenapa? Takut. Iya Pak, nanti takut kalau kita mesti bayar pesangon. Ujung-ujungnya ngomongnya pesangon aja. Itu loh. Nah, kita harus membuka paradigma pengusaha bahwa pekerjaannya sifatnya itu tetap wajib PKWTT. Nah, itu disebutkan di dalam perjanjian kerja PKWT itu disebutkan apa? Disebutkan masa percobaan paling lama 3 bulan, tidak bisa diperpanjang. Loh, kalau ada kata paling lama, berarti tidak bisa diperpanjang. Coba prakteknya sekali lagi banyak yang melanggar. Kemudian PKWT itu apa? PKWT itu berarti pekerjaan sifatnya adalah berdasarkan project. Kemudian untuk waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian juga berkenaan dengan launching produk atau pameran ataupun ada apa-apa, itu adalah perjanjian kerja waktu tidak atau project basis. Kita ngerjakan project itu Pak 6 bulan, kita PKWT. Boleh. Satu lagi perjanjian kerja harian. Perjanjian kerja harian ini, Bapak Ibu, ini adalah mengganti perjanjian kerja borongan. Dulu ada namanya perjanjian kerja borongan, sekarang sudah tidak ada lagi namanya perjanjian kerja harian. Tapi harus hati-hati perjanjian kerja harian ini. Sifat pekerjaannya itu adalah dia tidak full time. Ya, biasanya ini tidak full time. Paling lama adalah 3 bulan. Kalau setelah 3 bulan masih dipakai, maka statusnya otomatis menjadi PKWTT, tidak ada masa percobaan. Karyawan berubah dari PKWT ke PKWTT, tidak ada masa percobaan. Nah, sekarang begini nih, yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu, adalah begini.
ketika perjanjian kerja waktu tertentu sudah berakhir, karena masa berlakunya karena kontraknya sudah berakhir, kalau misalkan si pengusaha sama si karyawan lupa kapan habisnya kontrak. Katakan kontrak itu habis tanggal 31 Oktober 2024. Kemudian si karyawan masih terus bekerja tanggal 1. Maka secara hukum si karyawan itu bukan karyawan lagi. Bukan status pegawai dia. Kenapa? Karena perjanjiannya sudah berakhir. Batalnya suatu perjanjian salah satunya adalah berakhirnya perjanjian tersebut. Kontraknya sudah berakhir. Jadi statusnya bagaimana ya? Statusnya bukan karyawan dia. Tapi banyak yang terjadi, oh ngapa? Ada juga orang bilang, kalau itu kan otomatis jadi karyawan tetap. Salah. Baca lagi di PP nomor 35 tahun 2021. Tapi sebaliknya, kalau karyawan statusnya karyawan tetap, dia ada probation. Probationnya habis tanggal 31 Oktober 2024. Kedua pihak itu lupa untuk terhadap nasib daripada probation. Maka tanggal 1 November secara otomatis si karyawan itu menjadi karyawan tetap. Itu yang harus kita perhatikan mengenai apa? Mengenai perjanjian kerja. Jadi banyak tuh orang tuh yang tidak paham, banyak orang tidak mengerti dengan status perjanjian kerja itu sendiri. Karena kenapa? Inilah untuk memproteksi daripada karyawan dan juga pengusaha. Bagaimana menentukan masa kerja seseorang apabila tidak ada perjanjian kerja? Ya, gimana? Ada yang tahu nggak? Ada orang usaha bekerja lama di perusahaan, perjanjian kerjanya nggak ada. SK pengangkatan sebagai karyawan tetap nggak ada. Terus gimana cara kita menghitung masa kerja seseorang? Ada yang bisa jawab? Pak Suseno mungkin tahu, Pak, kalau misalkan orang bekerja, nggak ada kontrak kerjanya, terus cara ngitung masa kerjanya dari kapan, Pak Suseno? Tahu nggak, Pak? Belum, Pak. Bapak pengurus SP, Bapak wajib tahu, Pak. Jadi gini, karyawan kan banyak kasus-kasus terjadi di perusahaan, nggak ada perjanjian kerja. SK pengangkatan direksi sebagai karyawan tetap, nggak ada. Kalau kita menghitung masa kerja, ya ini agak sedikit repot ya, Bapak Ibu. Kita tanya sama si karyawan, kapan pertama kali dia menerima upah? Oke? Kapan pertama kali dia menerima upah, maka kita mundurkan selama 1 bulan. Itulah dihitung masa kerja dia dari pertama kali dia bekerja. Ya, itu dihitung dari situ. Banyak kasus, Pak, saya nggak tahu, Pak. Saya masuknya tuh kapan, Pak? Tahun berapa saya juga nggak tahu, Pak. Lupa, Pak, saya. Kontraknya, waduh, Pak, kontrak kita nggak ada, Pak. SK direksi ada, nggak ada juga, Pak, SK direksi. Puyeng kan? Ya udah, tanya bagian finance, kapan orang itu pertama kali terima gaji? Ya mesti mundur, cek, ini agak sedikit lama memang. Itu salah satu cara untuk menghitung masa kerja seseorang apabila tidak ada perjanjian kerja. Oke? Gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, boleh nggak perjanjian kerja dibuat secara lisan? Jawabannya boleh. Nah ini banyak kontra juga, nggak boleh Pak, kalau nggak itu nggak ada pegangan. Kata siapa? Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian itu bisa dibuat secara tertulis dan juga lisan. Contoh nih, kok bisa dibuat secara lisan? Oke, saya kasih contoh sederhana. Misalkan Bapak Ibu berbelanja. Ada perjanjiannya nggak belanja? Nggak ada kan? Nggak ada perjanjiannya. Misalkan Bapak Ibu beli sembako, ya kan? Itu pun sudah timbul suatu perjanjian. Itu pun timbul suatu perjanjian. Kenapa? Karena ada suatu kesepakatan dia beli barang sembako, si penjual sepakat untuk menyerahkan barang yang dibeli, si pembeli sepakat untuk menyerahkan sejumlah uang. Maka jawabannya adalah bahwa perjanjian kerja itu boleh dibuat secara lisan. Terus pegangan kita apa nih Pak bagi karyawan? Kalau karyawan tetap, cukup dibuatkan apa? Cukup dibuatkan SK Direksi Pengangkatan Karyawan Tetap. Kalau PKWT gimana? PKWT dibuat tertulis. Karena kenapa? Wajib didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja. Nah,
Tapi kalau kita berbicara secara umum, overall, bahwa perjanjian kerja itu boleh dibuat secara lisan. Rujukannya apa? Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, ini harus kita pahami mengenai apa? Mengenai rujukan tersebut. Ini kan Pak Satria baru masuk nih, Pak. Jadi rujukannya adalah seperti itu. Ya. Kemudian, teman-teman, perjanjian kerja waktu tentu. Kita sudah tahu, mungkin Pak Suseno sudah paham, apa saja yang diperbolehkan untuk waktu tidak terlalu lama. Berarti apa? Short period. Tadi saya sampaikan apa? Bagian finance, bagian legal, bagian IT, bagian HR, bagian gudang, resepsionis, driver, office boy, security, itu kan pekerjaannya nggak ada masanya dan mereka selalu bekerja, maka harus statusnya adalah PKWTT. Kemudian apa lagi nih perjanjian kerja waktu tertentu untuk pekerjaan sifatnya musiman. Apa contohnya pekerjaan sifatnya musiman? Ini sekarang kan menjelang akhir tahun ya, menjelang akhir tahun, menjelang libur panjang anak sekolahan, apa namanya, beberapa mall mereka menambah tenaga kerja. Beberapa resto mereka menambah tenaga kerja, ya kan? Dalam istilah hospitality disebut karyawan DW atau daily worker. Nah, itu statusnya adalah PKWT, kayaknya hanya musiman. Kemudian pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau pekerjaan tambahan masih merupakan percobaan atau penjajakan, ya kan? Itu disebut dengan PKWT. Tapi kalau pekerjaan dihitung berdasarkan satuan harian, maka itu disebut dengan perjanjian kerja harian atau PKH. Tadi saya sudah singgung, perjanjian kerja harian dilaksanakan selama 3 bulan berturut-turut, maka harus diubah menjadi PKWTT. Dasar hukumnya pasal 10 ayat 4 PP nomor 35 tahun 2021. Oke, selanjutnya begini teman-teman, yang berkaitan dengan perjanjian kerja juga, selain PKWT, bagaimana kalau misalkan diakhiri sebelum waktunya PKWT? Oke, menurut pasal 17 PP nomor 35 tahun 2021, walaupun hubungan kerja itu diakhiri sebelum berakhirnya perjanjian kerja, maka pengusaha tetap memberikan uang kompensasi. Ya kan? Masa kerja dibagi 12 dikali upah. Itu hitungan kompensasi. Sedangkan yang mengakhiri, pihak yang mengakhiri, kontrak sebelum berakhirnya masa kontrak tersebut, misalkan kontrak itu akan berakhir tanggal 31 Desember tahun 2024. Si karyawan sudah memutus kontrak tanggal 31 Oktober 2024. Maka dia mesti bayar denda. Rujukannya pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, itu disebutkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu. Klausul pasal 62 itu wajib dibunyikan. Berapa yang dibayar dendanya? Misalkan gaji dia 5 juta. Berarti dia selesai bulan Oktober, dia memberhentikan selesai Oktober, berarti November, Desember 10 juta dibayar ke perusahaan. Demikian juga sebaliknya. Kalau pengusaha yang membatalkan sebelum berakhirnya, maka dia wajib membayar denda plus kompensasi. Nah, makanya kalau dilihat, karena status PKW itu tuh nggak bagus sebenarnya bagi perusahaan. Tapi kenapa banyak perusahaan yang masih mem-PKWT karyawan? Sekali lagi tadi saya sampaikan, ya mereka akan ngambil resiko di situ. Itu harus kita pahami, teman-teman. Jadi ketika kita mau Pak statusnya apa PKWT, sedangkan dia sebagai finance. Pak dia statusnya apa PKWT, sedangkan dia sebagai legal. Tadi pagi saya memberikan kelas, saya kaget gitu kan. Pak, legal kita bukan diisi oleh orang Indonesia. Loh kok bisa? Di perusahaan asing. Siapa yang isi orang Filipina? Ya nggak boleh. 3 jabatan yang tidak diboleh dipegang oleh tenaga kerja asing. Pertama itu HR, tidak boleh. Kedua legal, ketiga security. Ketiga pajak. Itu tidak boleh dipegang oleh tenaga kerja asing. Karena kenapa? Semua berkaitan dengan undang-undang. Mana ngerti tenaga kerja asing dengan undang-undang Indonesia? Oh, Indonesia aja juga belum tentu semua ngerti. Ya, itu harus hati-hati ketika kita membuat PKWT. Nah, perjanjian kerja waktu tertentu ada persyaratannya masa percobaan paling lama 3 bulan dan tidak bisa diperpanjang. Tidak ada perjanjian masa percobaan. Saya sengaja menyampaikan perjanjian kerja masa percobaan, itu saya tulis bahwa tidak ada. Karena begini, saya pernah ketemu kasus seorang praktisi SDM, maaf saya tidak akan sebut namanya, praktisi SDM itu sempat dia berbicara waktu di satu forum, dia bilang bahwa PKWTT itu ada selama masa percobaan, ada perjanjian kerja masa percobaan. Jujur saya kaget, Bapak Ibu.
Saya langsung protes si pembicaranya. Apa dasar hukumnya karyawan yang PKWT selama masa percobaan, dia ada perjanjian kerja masa percobaan, apa dasar hukumnya? Saya tanya seperti itu. Dijawab oleh si pembicara itu, kalau bisa. Jangan ngomong kalau bisa. Karena kalau orang HR itu hitam putih. Kalau hitam katakan hitam, kalau putih katakan putih. Karena kalau orang HR itu ngelihat apa? Ngelihat fakta, ngelihat bukti, sama seperti orang finance. Jadi nggak bisa katanya-katanya. Nah, ini kita mesti luruskan. Kemudian juga status PKWT dan berubah menjadi PKWTT tidak ada masa percobaan. Ya kan? Nah, kemudian masa kerja itu dihitung sejak dia pertama kali masuk. Bukan ketika dia diangkat sebagai karyawan tetap, bukan ketika dia selama lebih dari 6 bulan baru dikasih apa? Status apa? Dihitung masa kerja, itu tidak boleh. Dia masuk pertama kali, maka itu harus dihitung masa kerja. Satu, karyawan pertama kali menerima gaji, maka harus didaftarkan BPJS-nya, baik jam sostek maupun kesehatan. Karena banyak kasus-kasus yang terjadi di perusahaan adalah karyawan masih masa probation tidak dibayarin dulu BPJS-nya. BPJS tidak melihat status karyawan. Mau dia kontrak, mau dia outsourcing, mau dia karyawan tetap, mau dia PKH, apapun selama orang itu terima upah, maka wajib mengikuti jaminan sosial ketenagakerjaan berupa apa? BPJS Kesehatan sama jam sostek. Hati-hati. Ya. Kemudian juga isi perjanjian kerja atau kontrak kerja. Jadi kontrak kerja atau perjanjian kerja itu kan merupakan salah satu kesepakatan antara pengusaha sama pekerja. Itu bentuk suatu kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak atau di dalam suatu perjanjian. Di situ memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban. Cantumkan. Nggak usah dicantumkan dalam perjanjian kerja itu banyak benar. Kadang saya suka ngeliat perjanjian kerja itu banyak benar dicantumkan. Benefitnya dicantum apa saja benefitnya. Ininya apa saja. Kan nggak usah. Cukup menggunakan SK direksi. Nah, ini harus kita paham mengenai perjanjian kerja atau kontrak kerja. Kemudian ada yang bertanya sama saya, Pak, bagaimana dengan offering letter atau OL? Offering letter, Bapak Ibu, bukanlah perjanjian kerja. Offering letter itu adalah surat penawaran. Di mana di situ isi adalah perusahaan menawarkan untuk jabatan apa, kemudian gajinya berapa, mulai kerjanya kapan, serta job desk-nya. Biasa kan setelah dia setuju dengan si karyawan, baru dikasih offering letter. Offering letter bukan perjanjian kerja. Bagaimana kalau misalkan si calon karyawan itu membatalkan offering letter? Kita bisa kasih denda nggak? Apa dasar hukumnya? Belum ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh si karyawan. Belum melakukan perjanjian hukum, maka tidak akan dituntut apapun. Begitu juga sebaliknya. Ketika tiba-tiba si pengusaha membatalkan offering letter, maaf kita nggak jadi ya, hire Anda. Mau nuntut apa sih karyawan? Nggak bisa, karena belum ada suatu ikatan hukum. Karena itu cuma penawaran aja, Bapak Ibu. Ya, itu cuma hanya ikatan hukum aja. Nah, ini harus kita pahami mengenai konteks, mengenai apa? Mengenai offering letter tadi. Offering letter itu kan cuma tujuan offering letter apa sih? Pertama, supaya orang itu kita kunci supaya dia nggak nge-apply, tidak ikut proses rekrutmen di tempat lain. Satu. Kemudian juga apa? Kita sudah memberikan jaminan dalam tanda kutip kepada si karyawan kalau dia udah diterima. Karena itu pegangan bagi si karyawan tersebut. Ya, itu kalau berkaitan dengan masalah offering letter atau OL. Nah, isi perjanjian kerja, isi dari perjanjian kerja itu sifatnya mengatur hubungan individual antara pekerja dengan pengusaha. Contohnya kedudukan atau jabatan. Cantumkan. Lalu kemudian apa? Gajinya berapa? Tunjangan-tunjangannya apa saja? Fasilitas apa yang didapat pekerja? Dan hal-hal yang bersifat mengatur hubungan kerja secara pribadi. Isi perjanjian kerja menurut pasal 13 PP 35 tahun 2021 kalau untuk PKWT paling sedikit memuat nama dan alamat perusahaan dan jenis usaha. Cantumkan secara jelas. Ya kan? Yang pertama dicantumkan secara jelas PT apa, ya. Dalam hal ini oleh siapa, bertindak untuk dan atas nama perusahaan.
ya. Kemudian sebutkan alamatnya segala macam. Nah, ini saya ada tips bagi Bapak Ibu ketika kita membuat kontrak kerja atau perjanjian kerja. Kalau misalkan di dalam perjanjian kerja levelnya itu adalah manajer, manajer ya, apapun manajer, maka yang menandatangani kontrak kerja itu jangan HR manager. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena levelnya sama, sama-sama manajer. Harusnya yang mendatangkan dari pihak pengusaha siapa? Yang jabatannya setingkat di atas. Misalkan ada GM, misalkan direkturnya langsung. Jadi saya pernah dapat apa namanya perjanjian kerja, anak buah saya ngasih perjanjian terus kemudian dia tanda tangan. Saya, kok Anda bisa tanda tangan sih? Saya tuh bos Anda loh. Kok Anda melakukan tanda tangan, saya bos Anda dengan saya. Salah, harusnya setingkat lebih atas. Karena konstruksi hukum hendaknya adalah seperti itu. Jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja sesuai dengan alamat KTP. NIK dicantumkan. Alamat sesuai alamat KTP, kalau misalkan tempat tinggalnya bukan sesuai dengan KTP, maka disebutkan alamat domisilinya. Jabatan dan jenis pekerjaan dituliskan, tempat pekerjaan, ya, tempat pekerjaan berarti di mana dia ditempatkan, lalu besaran dan cara pembayaran upah, cara pembayaran gaji bagaimana, hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja, ya kan? Apa-apa saja diatur di situ, syarat kerja kemudian juga dituliskan juga, lalu kemudian apa? Kemudian mulai dan jangka waktu berlakunya PKWT. Kalau mulainya tanggal 2 Januari 2024, maka berakhirnya adalah tanggal 1 Januari 2025. Misalkan kontrak itu ditandatangani tanggal 1 November 2024, maka habisnya adalah 31 Oktober 2025. Kalau misalkan ditulis di kata berakhirnya juga tanggal 1 November 2025, maka itu lebih dari 1 hari. Bahasa hukum beda dengan bahasa umum. Hati-hati, teman-teman. Kemudian, tempat dan tanggal PKWT dibuat. Di Jakarta kah? Ya kan? Di Kutai, di Bekasi, di Cikarang, itu semua disebutkan. Dan tanda tangan para pihak dalam PKWT. Oke. Apakah PKWT harus dibuat secara tertulis? Iya, karena dia didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Kemudian, kalau salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi sesuai dengan perhitungan jangka waktu perjanjian kerja. Apakah aturan ini masih berlaku? Iya, masih berlaku. Sebagaimana diatur dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, itu tidak dihapus. Sehingga ini masih berlaku. Dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ditegaskan, salah satu pihak baik pekerja maupun pengusaha mengakhiri hubungan kerja secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu, diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja atau buruh sampai jangka waktu perjanjian kerja berakhir. Jadi dihitung sisa masa kontrak. Itu yang harus kita paham mengenai apa? Mengenai masalah daripada kontrak yang diakhiri sebelum berakhirnya. Jadi hati-hati. Nah, hak dan kewajiban pekerja di perjanjian kerja disebutkan. Jadi gini, hak untuk melaksanakan kerja sesuai waktu yang ditentukan, pasal 80 Undang-Undang Ketenagakerjaan berarti nomor 13 tahun 2003 secara a contrario menegaskan setiap karyawan berhak melaksanakan kerja sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dalam perjanjian kerja. Untuk yang kerja 6 hari dalam 1 minggu, maka 7 jam dalam 1 hari. Untuk yang 5 hari kerja dalam 1 minggu, maka 8 jam dalam 1 hari atau 40 jam. Contohnya begini, misalkan masuk jam 8, pulang jam 5 ya. Jam 5 tank karyawan pulang. Terus atasannya ngomel-ngomel. Kenapa kamu sudah pulang? Kan mas kerjaan masih banyak. Dijawab sama si karyawan, loh, perjanjian kerjanya kan cuma sampai jam 5. Boleh nggak? Ya boleh sebenarnya. Cuma kan ya secara etika pekerjaan, banyak akhirnya orang bekerja di luar dari
jam kerja. Untuk jabatan-jabatan tertentu mereka kan nggak dapat lembur. Nah, ini yang harus kita paham mengenai apa? Mengenai hak dan kewajiban pekerja di dalam perjanjian kerja. Kemudian, hak atas jaminan sosial dalam perjanjian kerja. Dalam perjanjian kerja harus dicantumkan mengenai setiap tenaga kerja itu berhak mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial itu berarti apa? BPJS Ketenagakerjaan, meliputi JHT, JKK, JKM, JP, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun. Itu wajib dibuat di dalam perjanjian kerja. Bahwa pihak kedua menerima jaminan sosial tenaga kerja dan itu dibayarkan pada saat dia menerima gaji. Ingat, hati-hati, jangan kita setelah dia 3 bulan pas probation atau dia sudah bekerja misalkan 6 bulan kalau PKWT itu nggak boleh. Terus BPJS Kesehatan juga wajib dibayarkan. Dan itu dibunyikan di dalam perjanjian kerja. Kemudian berkenaan dengan perjanjian kerja, klausul wajib. Ya, klausul wajib di dalam perjanjian kerja itu disebutkan identitas para pihak, pendahuluan berdasarkan kedudukan dan posisi para pihak, ruang lingkup kontrak, hak dan kewajiban para pihak, ketentuan pembayaran upah, jangka waktu berlakunya kontrak, pelanggaran sanksi, ganti rugi, pembatalan kontrak, kerahasiaan, penyelesaian termasuk yurisdiksi yang dipilih, dan penutup. Saya kasih contoh untuk PKWT. Sebentar saya tutup dulu materi yang ini. Saya coba share dulu untuk apa namanya contoh daripada PKWT. Sebentar. Nah, ini adalah contoh daripada apa namanya PKWT. Ini contohnya saya buat seperti ini. Ini adalah contoh yang biasa berlaku ya. Di sini disebutkan pada hari ini tanggal bulan tahun berapa dibuat dan ditandatangani perjanjian kerja waktu tertentu selanjutnya disebut dengan perjanjian oleh dan antara yang disebutkan di bawah ini. Dalam perjanjian kerja waktu tertentu sebutkan nomornya, cantumkan nomor sebagai apa? Sebagai bahan untuk kita melakukan apa? Pengelolaan data atau pengelolaan dokumen. Jadi wajib dibuatkan nomor kontrak. PT, misalkan PT apa, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian nomor berapa, tahun berapa yang dibuat di hadapan notaris siapa, domisili di mana. Dalam hal ini diwakili oleh siapa kapasitas sebagai direktur utama bertindak untuk dan atas nama PT. Selanjutnya disebut pihak pertama. Lalu yang kedua, sebutkan nama karyawan, tempat tinggalnya di mana, NIK-nya berapa, ya kan? Saya tidak menyarankan dalam perjanjian kerja itu disebutkan hal-hal yang sifatnya itu privasi. Pertama, jangan pernah menulis agama. Karena agama itu adalah privasi. Saya seringkali melihat perjanjian kerja itu ada di situ cantumkan agama. Kemudian juga status. Belum menikah, sudah menikah. Atau duda atau janda, itu tidak boleh. Karena itu adalah privasi. Tidak ada hubungan dalam perjanjian kerja menyebutkan agama. Nggak ada hubungan, itu tidak boleh. Nah, itu harus kita perhatikan ya. Kemudian selanjutnya secara bersama-sama disebut para pihak, secara sendiri disebut pihak. Para pihak telah setuju untuk mengadakan perjanjian dengan kesepakatan dan ketentuan sebagai berikut. Pihak pertama setuju untuk menerima pihak kedua sebagai karyawan dengan status kontrak selama berapa? Sebutkan angka dan ini pembilangnya. Terhitung sejak kapan sampai dengan kapan. Pihak kedua bersedia mengikuti peraturan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja ini maupun yang terdapat dalam peraturan perusahaan. Ketentuan umum, pasal 1 ketentuan umum, ya kan? Selama kontrak apabila pihak kedua tidak memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh pihak pertama, maka pihak pertama dapat memutuskan perjanjian kerja sepihak tanpa adanya penggantian. Karena dia berarti apa? Berarti karyawan ini tidak sesuai dengan kebutuhan.
Kemudian pihak kedua tidak dibenarkan melakukan hubungan kerja. Jadi karyawan itu nggak boleh double job. Nggak boleh karyawan itu double job. Itu dicantumkan. Kemudian pihak kedua setuju untuk memberikan dedikasi serta pengabdiannya kepada perusahaan demi menjunjung tinggi martabat pribadi. Tugas kewajiban. Pihak pertama menerima pihak kedua untuk jabatan apa. Ketentuan mengenai tugas pihak kedua diatur dalam uraian tugas dan jabatan oleh atasan langsung sesuai dengan penempatannya. Kewajiban pihak kedua adalah sama dengan kewajiban yang disebabkan kepada karyawan lain. Hari jam kerja disebutkan hari Senin sampai Jumat, kemudian istirahatnya kapan, hari Sabtu, ada masuk atau tidak, Minggu atau libur. Apabila ada pekerjaan yang tertunda dan harus segera diselesaikan atas permintaan pihak pertama, maka pihak kedua harus bersedia bekerja lembur dengan surat perintah lembur dari pihak pertama. Hak cuti dalam setahun adalah 12 hari kerja diberikan kepada pihak kedua apabila telah bekerja minimal 12 bulan berturut-turut. Ini dicantumkan. Jadi ada hak dan kewajiban. Ya, ada hak dan kewajiban, kemudian penilaian prestasi. Pasal 4-nya, selama perjanjian kerja ini berlangsung akan dilakukan penilaian karya atau prestasi kerja atau performance appraisal setiap akhir masa kontrak terhadap pihak kedua. Penilaian karya atas prestasi kerja ini akan digunakan oleh pihak pertama sebagai dasar pertimbangan untuk perpanjangan kontrak atau adjustment atau penambahan gaji atau diangkat sebagai karyawan tetap. Kemudian upah dan tunjangan menerima berapa? Sebutkan, dibayarkan setiap tanggal berapa. Apabila tanggal pembayaran gaji pada hari libur, maka gaji akan dimajukan. Gini, ada beberapa kasus yang saya temui, Bapak Ibu, gajiannya itu tanggal 25. Tiba-tiba tanggal 25 itu jatuh pada hari libur. Tanggal 26 atau tanggal 27. Atau misalkan baru dibayarkan tanggal 28 karena tanggal 25 itu tanggal ditambahkan tanggal 27. Tanggal 25 itu jatuhnya hari Sabtu. Tanggal 26 hari Minggu, tanggal 27 hari Senin. Dibayarkan hari Senin. Boleh nggak? Batal demi hukum. Batal demi hukum. Kenapa batal demi hukum? Kesepakatan tanggal 25, kenapa dimundurin? Harusnya dimajuin. Karena tidak boleh namanya menunda pembayaran gaji karyawan. Ingat, tidak boleh menunda pembayaran gaji karyawan. Itu adalah haknya karyawan. Ya, kemudian juga pemutusan kontrak. Pemutusan kontrak sebutkan kalau misalkan melakukan pelanggaran, apa saja pelanggarannya, ya kan? Itu biasa tercantum di dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Perbuatan yang tindakan tersebut dapat memutus perjanjian ini. Pihak kedua tidak hadir, absen mangkir selama 5 hari berturut-turut. Ya kan, bahkan dianggap mengundurkan diri. Salah satu pihak membutuhkan perjanjian ini dengan catatan harus memberitahuan. Kemudian ada penutup. Ya, penutup berlaku diterima oleh pihak pertama dari pihak kedua. Nah, ini tadi saya bilang, ada yang namanya pilihan hukum kalau terjadi perselisihan. Para pihak sepakat untuk memilih kedudukan hukum di kantor Panitera Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta. Ya, kemudian tanda tangan para pihak. Tidak ada di sini disebutkan bermeterai cukup. Oke, nah ini lampirannya. Misalkan mulai kerja kapan, upah pokoknya berapa, tunjangan komunikasinya, target pekerjaan, tunjangan terus. Ini buatkan dalam lampiran apa namanya perjanjian kerja boleh nggak? Boleh, ya kan? Sah-sah aja nggak masalah. Ya, nah itu contoh daripada PKWT. Kita lanjutkan untuk materinya, ya. Kemudian juga apa namanya yang berkaitan dengan masalah perjanjian kerja. Klausul khusus dalam perjanjian kerja. Ada kasus penahanan ijazah. Boleh nggak perusahaan nahan ijazah? Ada nih, banyak kasus-kasus yang terjadi di perusahaan, ijazah ditahan. Pertanyaannya, apa gunanya ijazah tersebut ditahan oleh perusahaan? Saya selalu bertanya, apa kekuatannya bagi perusahaan? Memang tidak ada aturannya dalam undang-undang tidak ada aturannya. Walaupun Gubernur Jawa Timur mengeluarkan aturan bahwa penahanan ijazah tidak boleh. Gubernur Sulawesi Selatan juga melarang penahanan ijazah. Gubernur Jawa Tengah juga melarang penahanan ijazah. Ini banyak kasus-kasus terjadi di pabrik, ya kan? Banyak kasus-kasus terjadi di pabrik atau di konveksi penahanan ijazah atau di perusahaan retail. Yang jadi pertanyaan saya, kalau ijazah itu ditahan, untungnya bagi perusahaan apa ya?
Katanya supaya dia nggak bisa kabur. Salah. Karyawan banyak kabur gara-gara nahan ijazahnya ditahan. Dia pindah ke perusahaan lain. Terus bagaimana nasib ijazahnya? Dia tinggal datang ke sekolahannya. Dia tinggal datang alma maternya. Bagian apa? Akademik. Pak, ijazah saya hilang, Pak. Keluar itu dari rektor atau dari kepala sekolah, surat keputusan rektor atau kepala sekolah pengganti ijazah. Sah secara hukum. Memang ijazah tidak terbit 2 kali. Nah, pertanyaan saya, karyawannya udah kabur. Itu pengusaha yang nahan ijazah. Buat apa ijazahnya? Dijaminkan ke bank nggak bisa, dijaminkan ke perusahaan pembiayaan nggak bisa. Maka klausul khusus dalam perjanjian kerja seperti penahanan ijazah tidak boleh dicantumkan dan tidak boleh melakukan penahanan ijazah. Karena tidak ada kekuatan hukumnya. Sekali lagi, tidak ada kekuatan hukumnya. Ini harus diperhatikan. Selain itu, sekarang ini di perjanjian kerja dicantumkan non-disclosure agreement. Non-disclosure agreement atau NDA ini adalah perjanjian yang mengatur pembatasan, bukan larangan, bahkan larangan bagi karyawan untuk membeberkan informasi penting milik perusahaan. Contoh NDA adalah dalam perjanjian kerja, karyawan berjanji untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan, menyerahkan kembali dokumen-dokumen perusahaan pada saat berhenti kerja. NDA ini adalah perjanjian kerahasiaan yang fungsinya untuk melindungi informasi yang sifatnya rahasia dan sensitif. Dalam perjanjian ini, para pihak yang menyetujui akan mengetahui informasi apa saja yang boleh dibicarakan dengan mana yang tidak. Jadi sekarang dicantumkan, waktu saya dulu kerja di SI Global, Bapak Ibu, sudah ada namanya non-disclosure agreement. Salah satunya adalah ketika resign dari SI Global, maka tidak boleh pindah ke kompetitor apabila kurang dari 3 tahun. Misalkan dia udah 3 tahun lebih keluar dari SI Global, kemudian pindah ke kompetitor, itu boleh. Tapi kalau kurang dari 3 tahun, itu dilarang. Karena apa? Akan dikhawatirkan membuka rahasia perusahaan. Sebaiknya dicantumkan klausul NDA itu dalam perjanjian kerja. Nah, aspek hukum dan etika non-disclosure agreement dasarnya adalah pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Pasal ini menyatakan bahwa rahasia dagang informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis punya nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dijaga kerahasiaannya oleh pemilik informasi tersebut dan merupakan rahasia dagang. Jadi ada dasar hukumnya non-disclosure agreement. Batalnya suatu perjanjian, masa berlaku perjanjian dinyatakan berakhir. Salah satu pihak membatalkan perjanjian tersebut. Kemudian juga karyawan mengundurkan diri, maka perjanjian sudah dinyatakan batal. Lalu kemudian juga karyawan di PHK, perjanjian dinyatakan batal. Karyawan sudah sampai usia pensiun, maka perjanjian dinyatakan batal demi hukum. Kemudian karyawan meninggal dunia. Itu sebab-sebab batalnya suatu perjanjian kerja. Dan itu sebaiknya dicantumkan dalam apa? Dalam PKWT atau PKWTT, sehingga para pihak itu tahu. Ya. Kemudian perubahan perjanjian kerja. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali atau diubah kecuali atas persetujuan para pihak. Artinya apa? Bisa nggak diganti? Bisa, kalau para pihak setuju. Tapi kalau para pihak nggak setuju, misalkan pengusaha nggak setuju atau karyawan nggak setuju, maka tidak bisa itu diubah perjanjian kerjanya. Rujukannya pasal 55 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, kedudukan hukum tanda tangan elektronik atau digital signature. Boleh nggak tanda tangan elektronik di perjanjian kerja? Jawabannya boleh. Karena sudah ada Undang-Undang ITE. Informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Berarti kalau tanda tangan elektronik ya Bapak Ibu, digital signature itu sah secara hukum. Karena diatur dalam Undang-Undang ITE.
Jadi nggak masalah. Jadi nggak harus tanda tangan basah. Nggak harus tanda tangan basah. Tanda tangan menggunakan elektrik juga boleh. Digital signature. Sekarang banyak kok perusahaan-perusahaan yang mereka minta karyawan untuk tanda tangan perjanjian kerja dengan menggunakan digital signature. Dan itu sah secara hukum. Ya, nggak masalah. Nah, berdasarkan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Yungto pasal 53 ayat 2 PP 82 tahun 2012, digital signature itu punya kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut. Hanya kepada proses penandatanganan. Kemudian pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa penandatanganan. Berarti yang punya digital signature tidak boleh diserahkan kepada orang lain. Segala perubahan setelah waktu itu diketahui oleh para pihak. Perubahan informasi tersebut terkait dengan tanda tangan elektronik setelah waktu penandatanganan harus diketahui. Misalkan begini, tanda tangannya itu berubah, ya, ada perubahan tanda tangan, maka para pihak harus mengetahuinya. Terdapat cara tertentu dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda tangan. Jadi kalau misalkan ini dijadikan alat bukti persidangan, maka forensik di kepolisian yang akan menentukan apakah ini asli atau palsu. Bukan oleh si karyawan. Tapi kalau misalkan itu terjadi apa? Terjadi pelanggaran. Oke? Kemudian juga bahwa penandatangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang. Jadi kalau digital signature itu boleh-boleh aja, sah-sah aja, nggak masalah kok. Karena memang diatur di dalam undang-undang. Bagaimana kalau PKWT atau PKWTT hilang? Ya kalau PKWT hilang bisa dicetak ulang berdasarkan kesepakatan antara para pihak, itu boleh-boleh saja, sah-sah aja. Jadi sama sekali tidak masalah, ya. Nah, haruskah kontrak tersebut ditandatangani di atas meterai? Pertama, tidak ada peraturan yang menyatakan bahwa perjanjian harus dibubuhi meterai. Meterai itu pada dasarnya surat atau perjanjian tetap sah walaupun tidak dibubuhi meterai. Karena meterai itu adalah bea. Bea itu apa? Pajak. Jadi nggak ada hubungannya dengan perjanjian. Tapi kalau misalkan sifatnya itu urgent, kalau dijadikan alat bukti persidangan seperti tadi yang saya sudah sampaikan, maka wajib dibubuhi meterai karena sebagai pendapatan negara. Ya, jadi sah-sah aja, nggak masalah, aman. Pada intinya gini, Bapak Ibu, ketika kita membuat perjanjian kerja, kita harus tahu dulu apa yang diperjanjikan. Syarat-syaratnya apa saja, ketentuannya apa saja, dan itu wajib disampaikan kepada si karyawan. Sebelum perjanjian kerja itu ditandatangani, ya, calon karyawan harus membaca dengan teliti isi daripada draft perjanjian kerja. Kalau dia menolak, maka akan dilakukan revisi. Jadi jangan sampai kita, enggak, ini standar kontrak kita, Pak. Ini standar kontrak kita, Bu. Nggak boleh begitu. Karena kalau misalkan salah satu pihak nggak sepakat, maka itu dinyatakan apa? Batal demi hukum. Nah, ini yang harus kita pahami mengenai perjanjian kerja. Sekali lagi, perjanjian kerja tidak harus dibuat di kop surat, tidak harus dibubuhi meterai, ya, tidak harus dikasih stempel, karena itu tidak menjadikan dasar sahnya suatu perjanjian. Intinya harus sepakat. Kalau nggak sepakat, maka tidak timbul dalam suatu perjanjian. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Silakan kalau Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan berkaitan dengan membuat perjanjian kerja, kami persilakan. Ya, silakan Pak Abdullah, Pak Suseno, Pak Satria, Bu Nike, Bu Komar, Bu Titin. Ada yang mau diskusi, silakan. Halo Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan atau akan didiskusikan? Silakan Pak Satria, Pak Suseno, ada yang ingin ditanyakan? Pak Abdullah Mukti, Bu Nike, Pak Komang, Bu Titit, silakan kalau ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan. Kalau Mungkin mau dari saya, sharing, Pak. silakan. Bolehkah, Pak? Nah, oke, silakan Mas. Benar. Ya. Oke. Yang akan saya tanyakan adalah terkait dengan tadi menyebutkan
jika karyawan dalam perjanjian itu masa kerjanya 1 tahun, Iya, jika memang diputus kontrak 5 bulan, artinya kan mm-mm. sisanya kan dibayarkan. Iya, betul Pak. Jika karyawan tersebut ternyata mendapatkan surat peringatan yang mana si karyawan tersebut di PHK, apakah sisa dari masa kerjanya itu dibayarkan atau batal di saat di PHK karena ada surat peringatan? Itu dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, makasih Pak Suseno. Pertama, karyawan kontrak itu bukan PHK namanya. Karyawan status PKWT itu, Bapak Ibu, itu disebut dengan batalnya kontrak atau pembatalan kontrak. Karena istilah PHK itu hanya untuk karyawan tetap. Nah, pertanyaan tadi, misalkan karyawan dikontrak 1 tahun, kemudian dia melakukan suatu pelanggaran berat, udah dikasih SP segala macam, ya kan? Ya udah deh kontraknya kita putus sekarang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka pengusaha harus membayarkan sisa masa kontrak tadi. Dan juga dia mesti bayarin kompensasi. Nah, itu yang harus kita paham mengenai ini, mengenai apa? Mengenai masalah yang berkenaan dengan apa namanya? Dengan denda dan juga kompensasi itu. Jadi karyawan itu yang statusnya kontrak bukan di PHK, Bapak Ibu, tapi kontraknya itu dibatalkan secara sepihak. PHK hanya untuk berlaku untuk karyawan yang statusnya PKWTT atau karyawan tetap. Jadi gitu ya jawaban dari saya, Pak Suseno. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Silakan mungkin ada yang lain ingin bertanya. Pak Endi mau bertanya, Pak. Silakan Pak. Silakan Pak Abdullah. Jadi gini, Pak, kan PKWT ini kan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini kan sampai 5 tahun, Pak ya. Iya Pak. Nah, terus kan ada misal ada karyawan 5 tahun, terus kita Hmm. selesaikan kontrak kerjanya, ya kan? Hmm. Terus selang sebulan kita pekerjakan kembali dengan jabatan yang sama, seperti apa, Pak? Apakah boleh, Pak? Statusnya PKWT juga. Ya, Nggak boleh Pak. Kan tadi disebutkan paling lama 5 tahun. Kalau paling lama 5 tahun berarti sudah tidak ada lagi Pak. Walaupun misalkan kan paling lama udah selesai 5 tahun, kemudian dijeda 1 bulan. ya, Ya kan, jeda 1 bulan, kemudian nggak apa-apa dong katanya kan sudah lewat 5 tahunnya. Subjeknya sama Pak. Orangnya sama. ya, Kan betul. nggak boleh Pak. Orangnya sama. Karyawannya dia juga Pak. Nggak boleh Ya, Pak. tidak boleh, Pak ya. Nggak Oh boleh iya, ya. Pak. Makasih, Pak. Nggak boleh kan sama-sama karena begini ya Bapak Ibu, banyak kasus-kasus ini terjadi di Indonesia khususnya perusahaan-perusahaan retail ya. SPG-nya itu kontrak seumur hidup. Saya pernah ngobrol sama SPG di Ramayana ya. Mbak, udah berapa lama? Saya udah lama Pak di sini, udah 8 tahun tapi masih kontrak aja. Waduh, itu nggak boleh, itu melanggar hukum. Terus saya juga ketemu waktu itu orang kerja di mana? Di restoran gitu kan sama tuh. Restorannya gede lagi. Restorannya gede banget itu restoran terkenal lah di apa di Jakarta. Saya tanya, udah berapa lama sih? Oh, udah sih 15 tahun, Pak. Tapi ya saya masih kontrak-kontrak aja. Wah, itu nggak boleh. Karena apalagi sekarang disebutkan paling lama tiba. Kalau paling lama berarti udah nggak boleh lagi. Karena kenapa? Subjeknya sama, Pak. Gitu ya, Pak ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama, Pak. Silakan ada yang ingin bertanya lagi. Bu Titin, Bu Nike, Pak Satria, atau Bu Komang. Semoga Bu Komang bisa aktif mikrofonnya. Silakan ada yang mau tanya mungkin. Ya, halo, selamat malam Pak Hendi. Malam Saya Bu Komang. Komang. Ya, akhirnya Akhirnya bisa. bisa. Ya, Ya tadi gimana Bu keluar Komang? sebentar terus join lagi gitu. Biasa Bu kalau jaringan. Ya, benar-benar. Salam kenal sih Pak sebelumnya. Salam Saya kenal sih, juga Ibu Komang. ya. Jadi luar biasa sih Pak ya tadi pemaparannya terkait perjanjian kerja ini karena sejujurnya saya dari awal pun saat apa ya sebagai HR practitioner itu
nggak tahu dasarnya gitu ya. Jadi kayak kontrak nggak dilanjutkan, draftingnya seperti apa kan kayak gitu. Jadi hari ini saya belajar seperti itu Pak. Nah pertanyaan saya yang pertama, apakah ada pengaruh Pak kalau misalnya pada saat penandatanganan kontrak itu kan ada biasanya tempatnya, terus tanggal di terakhir kontrak itu Pak. Apakah akan ada pengaruh nih terhadap ya apapun kedepannya akan terjadi di antara kedua belah pihak gitu. Itu yang pertama Pak. Dari misalnya nih punya cabang seperti itu yang dibuat misalnya kalau saya nih daerah Bali pusatnya itu kan di Denpasar gitu. Nah, cuman pada saat tanda tangan kontrak itu kan karyawannya yang di wilayah misalnya Singaraja atau Buleleng seperti itu. Apakah ada pengaruh nggak Pak gitu maksudnya untuk kedepannya terkait Oke. itu sih cuma wilayah gitu. Nah kemudian yang kedua Pak, diperbolehkan nggak misalnya maksudnya kalau instansi atau perusahaan itu tidak membagikan slip gaji, Pak. Itu sih, apakah itu boleh atau seperti apa, Pak? Itu sih pertanyaan saya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu Komang. Ibu di Denpasar ya, Bu ya? Betul, Pak. Ya, minggu depan saya ke Bali, Bu. Semoga kita bisa ketemu ya, Bu. Iya, semoga, Pak. Welcome lah. Ya, saya seminggu, Bu, ke Bali, Bu. Minggu depan. Seminggu di Bali, Bu. Oke. Ya, nanti di WA ada kontak saya, bisa kontak-kontakan. Oke, yang pertama, kantor Ibu ada di Denpasar. Kemudian Ibu punya cabang di Singaraja, misalkan di Singaraja, di Tabanan, ya kan? Kemudian di Jembrane gitu kan? Atau di Negara gitu kan? Misalnya Ibu punya cabang di situ. Kedudukan hukum berpengaruh nggak? Sebenarnya sih kalau kita misalkan kontraknya itu dibuat di Denpasar, sedangkan orangnya ada di Tabanan sih nggak masalah, Bu. Ibu sebut Denpasar nggak masalah. Sama sekali nggak, dia kan di cabang nih. Di situ kan karena kan di perjanjian itu disebutkan, misalkan pada hari ini dibuat perjanjian kerja waktu tidak tertentu, ya kan, dilakukan di situ dituliskan Denpasar tanggal berapa, di situ kan disebutkan Bu, karyawan ini ditempatkan di kantor cabang kami di kota Tabanan, itu disebutkan. Jadi nggak harus dibuat di Tabanan, nggak masalah, ya nggak masalah. Kalau kemudian yang kedua misalkan begini, karyawan itu sudah bekerja sejak tanggal 1 November 2024 nih, Bapak Ibu. Kemudian perjanjian kerjanya baru dibuat hari ini, tanggal 6 November. Apakah boleh? Nggak masalah. Karena itu tanggal itu hanya menunjukkan kapan dia bikin tanda tangannya. Itu sama sekali tidak masalah. Ya, sama sekali tidak masalah berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan kedudukan hukum ataupun daripada tanggal yang diberikan di dalam satu perjanjian. Itu sama sekali tidak masalah. Rujukannya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya. Kemudian, tadi pertanyaan kedua dari Bu Komang, kalau misalkan karyawan itu dia tidak mendapatkan slip gaji, boleh nggak karyawan tidak mendapatkan slip gaji? Jawabannya tidak boleh. Karena slip gaji itu wajib diberikan perusahaan kepada karyawan. Tujuannya apa? Untuk memberikan informasi berapa sih yang diterima oleh si karyawan. Karena itu haknya karyawan. Kita nggak ada slip gaji, Pak. Kita cuma punya surat keterangan kerja, terserah. Surat keterangan penghasilan terserah. Kalau kita mau buat manual boleh, kita menggunakan sistem justru lebih bagus. Jadi kalau misalkan karyawan itu mengenai slip gaji, maka mereka wajib menerima slip gaji. Rujukannya apa? Rujukannya adalah PP nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan. Gitu ya, Bu Komang, jawaban dari saya, Bu. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Baik, siap-siap. Terima kasih, Pak Henry. Sama-sama, Bu Komang. Silakan mungkin dari Bu Titin, Pak Satria, atau ya, gimana Pak Satria? Ada yang mau ditanya Pak Satria? Saya mau bertanya terkait status freelance itu bagaimana, terus juga terkait magang. Magang itu dia masuk ke yang mana, dan apabila ada seseorang yang lagi magang nih, misalkan dia magang di proyek, dalam proyek ini kita artikan 5 bulan proyek ini akan selesai, tapi ternyata dengan kinerja yang optimal, ternyata dalam 3 bulan selesai. Nah, yang 2 bulannya lagi, apakah magang ini akan mendapatkan kompensasi atau bagaimana? Serta yang pegawai kerja hariannya juga bagaimana?
Terus juga yang kedua, jika dalam pekerjaan nih, dia perjanjian batal karena si karyawan ini terjadi kecelakaan kerja di lapangan, itu bagaimana Pak? Apakah bisa atau tidak? Oke. Yang pertama, freelance itu kan bahasa asing ya, bahasa Inggris, freelancer. Kerjanya itu adalah pekerjaan paruh waktu. Maka perjanjian kerja yang digunakan adalah perjanjian kerja harian, Pak Satria. Ya, itu dulu. Masa berlakunya paling lama 3 bulan ya. Tadi 3 bulan dari lebih 3 bulan. 3 bulan dia harus jadi karyawan tetap. Ya. Kemudian pertanyaan kedua berkaitan dengan magang. Bapak Ibu, magang bukan status karyawan. Magang itu adalah bentuk daripada pelatihan. Magang, internship, apprentice itu adalah merupakan bagian daripada pelatihan. Dia tidak menerima upah. Menurut Permenaker nomor 6 tahun 2020, menurut Permenaker nomor 6 tahun 2020 tentang magang di dalam negeri, maka mereka itu dipekerjakan untuk suatu pekerjaan, diperbantukan. Dia tidak mendapatkan upah. Tapi kalau misalkan Bapak mau ngasih uang saku per hari, katakanlah per hari saya kasih 50.000, boleh? Boleh. Atau Bapak kasih pengganti transport sehari misalkan 100.000, boleh, nggak masalah. Atau Bapak nggak ngasih sama sekali, Bapak cuma ngasih makan aja, boleh nggak? Boleh. Tiap siang kamu dapat makan siang, itu boleh. Jadi sekali lagi, magang itu bukan status karyawan ya, Bapak Ibu, itu merupakan bagian dari apa? Bagian yang disebut dengan pelatihan. Lalu pertanyaan ketiga, kalau karyawan terlibat kecelakaan kerja, boleh nggak kita memutus perjanjian kerja? Jawabannya tidak boleh. Karyawan yang kena celaka, dia udah celaka, kemudian maaf, dia jadi disable, ya kan? Jadi dia pakai kursi roda atau misalkan apapun, atau misalkan dia indranya itu tidak berfungsi, maka tidak boleh langsung di PHK. Ada klausulnya. Pertama adalah orang yang tidak mampu bekerja selama kurun waktu tertentu, maka harus mendapatkan informasi tersebut dari siapa? Dari dokter yang memeriksa. Dokter bilang, ini orang nggak bisa kerja. Berapa lama, Dok? Aduh, saya nggak tahu nih. Orangnya buta. Kemudian dia diamputasi, harus di kursi roda. 4 bulan pertama, dia wajib mendapatkan gaji full. 100%. 4 bulan kedua, dia menerima gaji itu hanya 75%. 4 bulan ketiga, dia hanya mendapatkan upah itu adalah 50%. 4 bulan keempat, dia hanya mendapatkan upah itu 25%, akhirnya boleh dia itu di PHK. Orang yang dalam keadaan sakit, orang yang dalam keadaan cuti melahirkan, orang yang dalam keadaan cuti tidak boleh di PHK. Ya, itu ada rujukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jadi nggak boleh Pak Satria, kalau orang yang kecelakaan, kemudian dia kecelakaan, dia udah nggak bisa kerja gitu kan, kalau ini segala macam, udah kita berhentikan, itu nggak boleh. Ya, harus ada rujukannya tadi. Jadi sekitar 1,5 tahun ya, baru dia bisa di PHK. Gitu ya, Pak Satria. Dan juga tadi yang berkaitan dengan magang itu bukanlah merupakan status karyawan, itu merupakan jenis daripada pelatihan. Nggak harus mendapatkan, dia tidak mendapat. Jadi misalkan, dia bagus, kemudian kita berarti ya udah. Nah, kalau bedanya magang harus ada instruktur dan juga dikasih sertifikat magang. Kalau dia bagus, ya udah di-hire Pak sebagai karyawan. Boleh PKWT dulu? Ya boleh. Boleh langsung PKWT? Ya silakan, nggak masalah. Tapi magang itu bukan status karyawan. Sedangkan freelancer itu adalah pekerjaan harian atau PKH. Hati-hati 3 bulan ya masa berlakunya PHK, 3 bulan lebih. Karena tadi rujukannya harus diangkat sebagai karyawan tetap kalau lebih dari 3 bulan. Gitu jawaban dari saya, Pak Satria. Semoga bisa menjawab ya, Pak Satria. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi sih Pak. Silakan. Silakan Pak. Nggak apa-apa. Dalam suatu kasus, misalnya suatu karyawan ini dilakukan probation nih Pak, 3 bulan. Tapi dari HR melihat KPI-nya, wah tidak bagus nih. Jadi
mohon maaf kami taruh di PKWT dulu, itu bagaimana Pak? Nggak boleh. Status karyawan dari PKWTT tidak boleh turun ke PKWT. Tidak boleh, itu melanggar hukum, Pak. Tidak boleh ya. Jadi Oh, kalau baik. misalkan probasinya nggak bagus nih, Bapak lihat, wah baru udah 1 bulan, 2 bulan, ngaco nih si karyawan. Ya kan? Sering inilah, banyak yang nggak perform lah, sering nggak masuk lah, pekerjaannya nggak ada yang beres, atasannya kesel, udah nih kita ganti PKWT. Nggak boleh. Karena itu melanggar hukum. Tapi boleh di PHK. Karyawan yang statusnya Oke. probation itu boleh di PHK, tidak perlu nunggu sampai probationnya selesai. Dengan ketentuan 7 hari sebelum PHK harus dikasih tahu kepada karyawan bahwa dia akan di PHK. Jadi nggak perlu nunggu probationnya berakhir. Karyawan yang statusnya probation ketika dia di PHK tidak, atau misalkan PHK probationnya gagal, tidak mendapatkan pesangon. Ya, gitu ya Pak Satria. Jawaban dari saya Pak, jadi nggak boleh Pak diturunin Pak. Karena itu lebih rendah. Karena status yang paling tinggi itu adalah PKWTT. Gitu ya, Pak Satria. Semoga bisa menjawab ya, Pak. Ada lagi yang bertanya? Pak Abdullah Hendy, atau Budi? Oh iya, Pak silakan Hendy Pak Abdullah. mau Malam, tanya. Pak. Iya, silakan Hendy, Pak Abdullah. Nanti setelah Pak Iya. Abdullah nanti Bu Nike. Silakan Pak Abdullah. Jadi Pak Hendy itu mau tanya. Jadi kan ada karyawan PKWT di Kalimantan Timur selama misal 5 bulan. Nah, terus di 2 bulan yang bersangkutan itu mutasi ke Kaltara, Pak. Oke. Apakah upahnya menyesuaikan tempat atau gimana, Pak? Maksudnya? Menyesuaikan tempat. Misal di Kalimantan Timur ini kan UMK-nya kan 35, Pak. Oh, Nah, ya, terus ya, ya. di Kaltara 37. Apakah Iya, harus ya. menyesuaikan Menyesuaikan. upahnya? Ya, Oke. gimana, Oke. Pak? Oke, jadi gini ya Bapak Ibu, kalau karyawan itu dia di tempat, misalkan gaji di sekarang dia bekerja itu tempat sekarang dia gajinya misalkan katakanlah 4 juta. Kemudian dipindahin ke cabang lain yang gajinya lebih tinggi, maka dia ngikut. Maka dia akan mengikuti, Pak. Tadi kan Bapak bilang di Kaltara, di Tarakan gajinya lebih tinggi daripada di tempat Bapak nih. Maka dia ngikuti gaji di Tarakan, di Kaltara. Nah, setelah di Kaltara, kemudian dibalik lagi nih, Pak. Ya. Balik lagi nih ke tempat Bapak, maka gajinya tidak mengikuti. Gaji tidak boleh diturunkan. Hati-hati Bapak Ibu, gaji tidak boleh diturunkan. Ketika gajinya sudah menetap, maka gajinya akan segitu. Gitu ya, Pak Abdullah. Jadi kalau pindah ke Kalimantan Timur gajinya menyesuaikan juga, Pak ya? Enggak, misalkan gini, gajinya sekarang katakanlah gajinya 3,5 juta. Ya. Kemudian dia dipindahin ke Tarakan. Tarakan kan di Kaltara ya Pak ya? Ya. Nah, di Tarakan gajinya misalkan 4 juta, makanya gajinya 4 juta. Kemudian dipindah lagi nih ke Kalimantan Timur di tempat Bapak. Gajinya tetap 4 juta, Pak. Nggak boleh diturunkan, Pak. Walaupun Bapak bilang, lu kan orangnya udah balik lagi. Ya nggak bisa. Karena pada prinsipnya adalah gaji itu menyesuaikan. Kalau dia lebih tinggi, maka menyesuaikan ke lebih tinggi. Kalau lebih rendah, maka digunakan gaji yang lebih tinggi, bukan gaji yang lebih rendah. Begitu, Pak, prinsip hukumnya, Pak. Dan itu diatur Jadi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Gitu, Pak. Kenapa, Pak? berarti harus direvisi, Pak ya, untuk PKWT-nya ya, Pak ya, sesuai dengan tempatnya gitu, Pak ya. Iya, gitu, Pak. Tapi kalau dia balik lagi ke apa namanya ke Kalimantan Timur, ya udah gajinya tetap gaji Kaltara, Pak. Nggak bisa di gajinya itu diturunkan. Oh iya, makasih, Gitu Pak. ya, Pak. Ya, sama-sama. Ya, Pak. Silakan Bu Nike. Ya, selamat malam Pak Henry. Iya, malam Bu Nike. Mau tanya Pak, untuk masa probation itu apakah harus 3 bulan atau boleh 6 bulan? Maksimum 3 bulan, Bu. Di tempat kami itu karyawannya kebanyakan adalah guru, Pak, pengajar. Dan Oke. kami menerima mereka itu berdasarkan dari hasil psikotes. Tapi ternyata Oke. dari hasil psikotes itu kedisiplinan atau kejujuran itu tidak dapat terdeteksi dari hasil psikotes. Maka Oke. biasanya baru 6 bulan itu terlihat karakternya guru tersebut, atau Ya, secara 6 bulan itu baru kelihatan prestasi ya, atau tidak berprestasi karyawan tersebut. Nah, ya. kesulitan di tempat kami adalah
dalam waktu 3 bulan itu biasanya kami sudah mengirim guru tersebut itu untuk di training. Sedangkan biaya training untuk guru sendiri itu terbilang cukup mahal, Pak. Cukup mahal itu mencapai di bawah 10 juta lah, tapi hampir mencapai itu. Sehingga maka ada perjanjian ikatan dinas di tempat kami. Tapi setelah ada perjanjian ikatan dinas itu ditandatangani, ternyata 6 bulan itu baru terlihat karakter dari orang ini tuh tidak bagus sebagai pendidik. Itu sebaiknya bagaimana, Pak? Kalau Oke, kalau kami PHK itu berarti kan juga eh, biaya training itu kami harus menanggung kerugian. Solusinya apa, Pak? oke, oke. Baik, terima kasih Bu Nike. Ini banyak kasus terjadi Bapak Ibu di sekolahan, di universitas, perguruan tinggi banyak kasus seperti ini dan saya selalu ketemu dengan masalah-masalah seperti ini. Nggak hanya di sekolah aja Bu, di kampus juga banyak Bu. Kita tetap merujuk kepada apa yang disebut dengan masa percobaan paling lama adalah 3 bulan. Memang banyak orang yang protes. 3 bulan kita belum tahu loh orang ini seperti apa, karakternya gimana ini kita belum tahu. Kenapa harus 3 bulan? Itu adalah undang-undang. Pertama kita wajib mematuhi daripada undang-undang. Tapi Pak kita sudah kirimkan dia itu ikut pelatihan kita bikin namanya ikatan dinas. Ya kan? Ini dilema, Pak. Nah, begini caranya nih, Bu Nike. Dalam ikatan dinas itu disebutkan, apabila misalkan kinerja karyawan itu ternyata nggak bagus atau dia bermasalah, misalkan sampai dia itu terkena PHK, maka si karyawan yang mengikuti pelatihan itu wajib membayar uang pelatihan tersebut. Jadi ibu nggak rugi, Itu berarti karena dicantumkan dalam perjanjian ya? tercantum dalam perjanjian boleh, dalam ikatan dinas boleh. Biasanya itu dicantumkan dalam ikatan dinas. Ikatan dinas apalagi lebih situ lebih kuat lagi, Bu. Dalam waktu sekian lama Anda nggak boleh pindah. Kalau Anda pindah harus membayar denda, ya Ibu hitung berapa pelatihan. Kan pelatihan nggak hanya 10 juta, Bu. Ibu ngitung juga transportnya berapa. Ibu ngitung juga uang sakunya berapa. Ya kan? SPJ-nya berapa. Ibu mesti menghitung. Nah, itu nanti harus dibayarkan, ditulis dalam apa? Dalam perjanjian kerja. Kalau misalkan Anda nanti ini segala macam, kemudian Anda tidak perform, setelah Anda diangkat sebagai karyawan Anda tidak perform, ya kan kami harus berhentikan Anda, maka Anda juga harus membayar denda tersebut dan itu diperbolehkan, tidak masalah. Karena memang kebanyakan perusahaan-perusahaan ataupun sekolah ataupun institusi ataupun organisasi yang mereka bikin ikatan dinas seperti itu, ada pelanggaran wajib membayar. Ya melanggar daripada perjanjian atau ikatan dinas tersebut wajib membayar. Nggak masalah Bu, cantumkan saja. Tapi kalau misalkan kasus tadi Ibu bilang 6 bulan baru kelihatan karakter segala macam, inilah segala macam. Apa Bu yang harus diperbaiki? Yang diperbaiki adalah pola rekrutmennya yang harus diperbaiki. Pada saat melakukan rekrutmen karyawan, pada saat interview, itu harusnya lebih diperdalam. Kita tidak bisa mengatakan bahwa hasil daripada psikotes, ya kan? Kita psikotesnya bagus Pak, gini-gini. Ingat, psikotes itu bukan menunjukkan orang itu bagus atau tidak, Bapak Ibu. Psikotes itu adalah menunjukkan bagaimana karakter orang tersebut. Ingat, karakter tidak bisa diubah. Karakter tidak bisa ubah. Karakter itu sudah ada sejak lahir, sama seperti sifat. Sifat bisa diubah, karakter nggak bisa diubah. Karena karakter itu sudah timbul sejak lahir. Jadi apa kasus seperti ini Bapak Ibu harus diberesin bahwa pola interview pada saat rekrutmen itu yang harus diperbaiki. Supaya apa? Supaya nantinya jangan sampai ketemu dengan kasus di tempat Bu Nike tadi. Udah 6 bulan ketahuan, orangnya nggak perform lah, karakternya nggak bagus lah, adabnya lah, etikanya segala macam. Wah, kita udah capek-capek, kita udah gini. Maka silakan dibuat dalam perjanjian kerja itu ketika misalkan dia dalam waktu kurun tertentu, dia harus membayar ganti rugi. Dan itu nggak masalah, Bu. Gitu ya, Bu Nike. Semoga bisa menjawab pertanyaannya, Bu. Satu lagi Pak, boleh tanya? Silakan. Jadi itu kan untuk next karyawan yang akan kita rekrut mungkin akan kita berlakukan seperti yang Pak Hendy bilang. Tapi untuk karyawan yang baru 4 bulan atau 5 bulan ini ternyata mereka nggak perform, tapi sudah lewat dari 3 bulan ini bagaimana ya Pak? Dengan perjanjian yang tidak ada sebelumnya. Nggak apa-apa, Bu. Bikin aja kerugian perusahaan.
nggak apa-apa, nggak masalah. Saya pernah kok, banyak kok kasus-kasus yang terjadi seperti kita belum ada nih aturannya. Tapi karena perusahaan merasa rugi, dia berhak, Bu, untuk menagih denda tersebut karena kepada karyawan. Masuknya kepada hutang piutang. Jadi nggak masalah ya, Bapak Ibu, kalau misalkan ada kasus yang tadi ditanyakan oleh Bu Nike, ini kan kasus sekarang nih, kita belum ada yang bikin di dalam perjanjian kerjanya atau dalam ikatan dinas. Kemudian dia melanggar, kita udah capek-capek bayar segala macam, buat ganti rugi nggak masalah, Bu. Sama sekali nggak masalah, boleh-boleh aja. Ya, dasar hukumnya apa, Bu? Dasar hukumnya adalah masuk kepada hutang piutang dan ganti rugi perusahaan. Boleh, Bu. Sama sekali nggak masalah. Ya, Bu Nike, aman, Bu. Kalau Aman, Bu. misalnya gini Pak, kalau misalnya Hmm. mungkin kami tahu bahwa karyawan itu mungkin tidak akan mengganti yang kami tagihkan, tapi terus kami akan minta karyawan tersebut untuk membuat surat pengunduran diri, boleh ya Pak? Pengunduran diri tidak boleh dipaksa, Bu. Pengunduran Berarti diri tidak boleh dipaksa. Ini suatu hal yang berbeda, Bu. Dia tidak bisa bayar, dia disuruh ngundurin diri. Tetap aja Ibu rugi. iya betul, perusahaan Iya, memang tetap Ibu rugi. Sekolah akan rugi kan? Yayasan akan rugi atau sekolah akan rugi. Nah, jadi bukan kita nyuruh dia mengundurkan diri, bikin dia pernyataan. Karena oh, itu hutang, Bu. maksud Iya, saya Bu. pembatalan dari perjanjian ikatan dinasnya itu bagaimana Pak solusinya? Pembatalan ikatan dinas itu disebutkan, makanya gini. Kan gini, Bu, tadi saya sudah sampaikan mengenai sahnya suatu perjanjian. Apabila 4 klausul tadi, 4 ketentuan tadi tidak terpenuhi, maka itu batal demi hukum. Tapi itu tidak berhenti di situ. Ketika batal demi hukum, ada satu kerugian terhadap pihak lainnya, maka pihak yang membatalkan perjanjian yang menyebabkan kerugian, maka mereka wajib membayar ganti rugi. Aturannya bukan di peraturan ketenagakerjaan, Bapak Ibu. Aturannya di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai ganti rugi. Itu ada di situ disebutkan. Maaf, saya lupa pasalnya. Itu ada disebutkan di situ. Jadi nggak masalah, Bu. Loh, tapi kan kita nggak ada. Iya, nggak masalah. Kita menggunakan hukum tertinggi dari perjanjian, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bapak Ibu. Kita tidak merujuk kepada PP 35, kita tidak merujuk kepada Undang-Undang Nomor 13, ya kan? Kita tidak merujuk kepada Undang UU CK, kita Undang-Undang Nomor 6, enggak. Tapi kita merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi kita tidak hanya orang itu selesai, dia hanya selesai, udah gitu aja. Enggak, tetap kita bisa menagih daripada denda. Karena misalkan itu denda, itu kan kewajiban yang harus dibayar, Bu. Yang menyebabkan terjadi batalnya suatu perjanjian. Dan itu sah secara hukum loh, Bu. Nah, ini banyak nih teman-teman di HR yang nggak paham nih beginian. Bahkan teman-teman HR yang basicnya juga sarjana hukum juga banyak yang kurang menelah masing. Jadi nggak masalah, Bu, sama sekali. Aman, Bu. Gitu ya, Bu Nike. Baik Pak Pak, Gimana, terima Bu? Ya, sama-sama, Bu. Oke, Hendy Bapak Ibu. bisa tanya satu lagi Ya, nggak Pak? silakan, Pak. Pak Hendy kan untuk kontrak PKH kan selama 3 bulan Pak ya, paling lama Pak ya. Hmm, hmm, hmm. Nah, terus untuk pengupahannya kita bayar bulanan, apakah boleh Pak? Maksudnya? Maksudnya PKH kan bayarnya bulanan, gitu. ya untuk penggajiannya itu kita Nggak apa-apa, nggak bayar masalah. Nggak apa-apa, nggak satu apa-apa. bulan. Bukan, Apa-apa Pak bukan ya? harus harian gitu. Nggak apa-apa, Pak. Nggak Oh apa-apa. ya, Nggak apa-apa, sama aja misalkan ada anak magang ya. Anak magang misalkan Bapak kasih uang saku seharinya 50.000, nanti Bapak bayar pada saat gajian, nggak masalah, Pak. oh iya Pak, Kan kalau makasih Pak. kalau ya sama-sama. Kalau PHK kan gitu ya Bapak Ibu. Dia datang dia dibayar, nggak datang nggak dibayar, kan begitu. Nanti dibayar pada saat gajian, nggak masalah, Pak. Sama Oh ya, sekali nggak makasih masalah. Pak. Ya, sama-sama. Aman, Pak. Tenang aja, Pak. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita foto dulu yuk. Pak Yongki, Pak Bu Hendy Titin. satu lagi boleh tanya. Silakan, Bu. Pak, kalau misalnya terkait dengan pelatihan tadi Pak, itu untuk karyawan baru masuk, itu di perjanjian lalu bolehkah kami mencantumkan bahwa dari salary yang dia terima itu kita tambungkan 300.000 misalnya seperti itu.
untuk tabungan karyawan, tapi pada saat nanti perjanjian ikatan dinas itu misalnya dia 3 tahun selesai, tabungan itu kita kembalikan ke karyawan karena tabungan itu atas nama karyawan sebagai jaminan untuk ikatan dinas tersebut, apakah boleh? Sepanjang yang Ibu potong itu tidak mengurangi daripada upah minimum kota atau kabupaten. Boleh. Ya, boleh aja, Bu. Di Denpasar berapa ininya? Apa di tempat Ibu berapa? Apa ke tempat kota Ibu berapa UMK-nya? Misalkan di tempat Ibu di mana, Bu, domisili Ibu Nike? Semarang. Hah? Semarang, Di Pak. mana, Bu? Semarang. Semarang berapa sekarang? Semarang berapa UMK-nya sekarang, Bu? Semarang kita kasih di start awal tuh 2,7, Pak. Saya di Demak. Oh, di Demak. Itu UMK-nya segitu. Halo, Ya, Bu? kita start awal di situ sih, Pak. UMK kayaknya 2,8. Ibu di Demak ya? Mm-mm. Demak itu kalau nggak salah UMK-nya itu 2,7 deh, Bu. Iya. 2,7. Jadi gini misalkan, eh gaji si karyawan itu katakanlah 3 juta. Ibu potong 300.000 untuk sebagai tabungan dia. Sepanjang tidak kurang dari 2761, itu nggak apa-apa, Bu. Tapi kalau kurang itu tidak boleh. Karena itu melanggar hukum. Contoh misalkan gaji si karyawan misalkan 5 juta. Dia dipotong 300.000. Atau bukan dipotong, misalkan 3 bulan pertama kamu cuma dapat 80%. Sepanjang tidak lebih rendah daripada UMK, Bapak Ibu, itu boleh. Nggak masalah. Tapi kalau lebih rendah, itu tidak boleh. Begitu ya, Bu Nike? Kalau misalnya ini Pak, 3 bulan pertama mungkin belum digaji 3 juta, tapi bulan keempat baru terima segitu, itu berarti perjanjian kerjanya sebaiknya di bulan keempat atau bagaimana? Perjanjian kerja dari awal, Bu. Bukan di bulan keempat. Ketika karyawan itu mulai bekerja, Bapak Ibu, hari pertama dikerja, maka harus ditandatangani perjanjian kerjanya. Bukan salah bulan keempat, Bu. Berarti kalau misalkan Ibu bulan keempat, pertanyaan saya, bulan ke-1, bulan kedua, ketiga, status dia apa, Bu? Selama ini kami anggap sebagai karyawan masa probation atau percobaan itu, Pak. Tapi Ibu tidak punya kontrak kerja. Kontrak kerja baru dibikin setelah 4 bulan. Dasar hukumnya apa, Bu? Karena biasanya kami butuh untuk melihat karyawan tersebut dulu, Pak, baru terus kami kirim untuk training, untuk apa, kayak Nggak gitu. bisa, Bu. Nggak bisa, Bu. Nggak boleh, Bu. Undang-undang tidak mengatakan demikian, Bu. Tidak bisa mengatakan perjanjian kerja nanti setelah 4 bulan. Maka status dia itu selama 3 bulan itu bukan karyawan, Bu. Training, Bu. Hati-hati, Bu. Bukan seperti itu. Jadi, di undang-undang ya, ngomongnya bukan saya ya. Di PP 35 itu disebutkan. Perjanjian kerja itu kapan dia boleh bekerja disebutkan. Jadi jangan nanti perjanjian kerja kita buat pada bulan keempat. Lalu berarti status yang 3 bulan itu, 1 sampai 2-3 bulan itu berarti statusnya bukan karyawan. Kita ingin melihat daripada hasil kinerjanya. Nggak ada hubungan, Bu. Nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi itu yang harus kita paham mengenai apa? Mengenai masalah konteks daripada perjanjian itu, Bu. Nah, ketika Ibu memberikan upah kepada karyawan, itu sudah suatu perjanjian. Iya, memang suatu perjanjian. Tapi itu sudah langsung otomatis jadi karyawan tetap loh. Hati-hati. Tidak bisa Ibu mengatakan itu kontrak, karena tidak ada perjanjiannya. Maka otomatis Bapak Ibu dengan kasus seperti itu, dia sebagai karyawan tetap. Kena risiko lagi nanti Ibu. Itu ya Bu ya. Berarti Ini mau kata nggak mau, undang-undang Bu. berarti mau nggak mau harus ada perjanjian di awal gitu ya, Pak? Perjanjian di awal apa ya Bu ya? Maksudnya di hari pertama kerja itu berarti dia sudah offering letter, Pak. Saya mau tanya offering letter itu maksimal berapa lama? Tadi saya sudah sebutkan Bu, sebenarnya di dalam pemaparan materi saya tadi, offering letter itu bukan perjanjian kerja. Offering letter itu tidak ada hubungannya. Offering letter tidak mengikat. Karena offering letter itu hanya penawaran. Bukan masa berlakunya, Bu. Offering letter itu cuma penawaran. Biasa offering letter itu berlaku cuma 2 minggu. Misalkan begini, Ibu baru merekrut seorang guru. Gurunya oke nih. Sebelum dia masuk, Ibu kasih offering letter kepada si calon guru tersebut. Ya kan, kalau pada calon karyawan.
itu adalah surat minat, tidak punya kekuatan hukum apapun, dan itu bukan suatu kontrak. Karena kenapa? Bukan suatu ikatan hukum, cuma surat tawar aja, surat minat. Biasa berlaku 2 minggu. Kenapa 2 minggu? Karena memberikan kesempatan bagi si calon karyawan itu untuk mempelajari. Kalau dia nggak mau lebih dari 2 minggu, maka tidak berlaku lagi offering letter-nya. Jadi offering letter itu bukan perjanjian kerja, Bu. Offering letter itu cuma penawaran biasa. Tidak ada hal hanya mengikat di situ. Dia tidak mau gabung dengan perusahaan ibu, dengan organisasi ibu, maka ibu tidak bisa menuntut ganti rugi karena belum ada tindakan hukum. Gitu ya Bu Nika, mengenai masalah offering letter Bu. Ya. Kalau ini Pak, kalau 3 bulan ini kami belum buatin surat perjanjian kontrak kerja waktu tertentu, lalu statusnya karyawan tersebut apa Pak? Pekerja harian? Karyawan tetap Bu. Tadi kan saya sudah sampaikan Bu. Kalau terus kita Rujukannya nggak PP cocok Pak, kalau kita nggak cocok dengan karyawan tersebut berarti gimana PHK? PHK, bayar pesangonnya. Aturan pesangon untuk karyawan 3 bulan itu berarti 1 kali gaji atau 3 berapa? bulan tidak dapat pesangon Bu. Oh, 3 bulan tidak dapat pesangon. Karena kalau masa percobaan tadi itu tidak dapat pesangon. Dia gagal kan masa percobaan, dia tidak dapat pesangon. Dia ibu cuma bayar gaji terakhirnya aja. Tapi kalau karyawan yang bekerja kurang dari 1 tahun, maka pesangonnya cuma 1 kali gaji Bapak Ibu. Rujukannya PP 35 tahun 2021. Gitu ya, Bu Nike. berarti malah itu Pak, malah dia nggak kita minta kasih minta mengganti rugi, tapi dia malah dapat pesangon ya Pak ya? Iya, Bu. Betul, Bu. Makanya tadi saya bilang, rekrutmennya yang diberesin, Bu, dibenerin, Bu, supaya kita nggak ketemu karyawan-karyawan yang bermasalah. Banyak nih kasus-kasus, bukan hanya di Bu Nike, banyak Bu kasus ini terjadi di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Salah rekrut orang. Salah rekrut orang gimana? Ya mesti bayar pesangonnya. Tapi kalau misalkan 3 bulan gagal probation ya sudah tidak ada pesangon, bayar gaji terakhir. Cari lagi karyawan baru kan, butuh waktu lagi. Itu yang mesti diberesin ya, Bapak Ibu, dalam kasus-kasus seperti itu. Itu ya, Bu Nike. Yang nggak kedetek dengan psikotes, terus caranya gimana Pak? Sebenarnya gini, kalau kita sudah berpengalaman dalam rekrutmen, kita pengalaman dalam mewawancara calon tenaga kerja, calon karyawan, sebenarnya mudah. Kebanyakan kalau orang tuh nanya dalam rekrutmen itu yang salah adalah pola pertanyaannya. Nanya selalu begitu-gitu aja. Sebutkan tentang diri Anda, itu banyak. Sebutkan tentang pengalaman Anda, itu banyak. Sebutkan bagaimana 5 tahun ke depan, itu banyak. Ubah pertanyaannya. Ubah pertanyaannya. Misalkan begini, apa yang membuat Anda merasa mampu bekerja di tempat kami? Apa menjadi kelebihan Anda di situ? Kalau misalkan dalam 3 bulan Anda tidak bisa menunjukkan kinerja Anda, tanggung jawab Anda apa? Jadi diajak si calon kandidat itu untuk berpikir. Untuk dia tahu, oh ternyata ini loh yang dimaksud. Jadi bukan hanya, karena orang pasti akan cerita yang cantik-cantik, pasti akan cerita yang bagus. Psikotes itu tidak menggambarkan, saya pribadi, maaf Bapak Ibu, saya pribadi itu nggak suka dengan psikotes. Sama sekali nggak suka dengan psikotes, karena psikotes itu jawabannya bisa Ibu cari kok di Google. Jawabannya gitu-gitu aja kok. Itu kan tidak mencerminkan, tidak objektif jadinya. Karena kenapa? Orang bisa cari jawaban itu di Google, buka aja Google. Pakai AI, Artificial Intelligence. Ada pertanyaan ini, tanya sama AI, tanya sama Siri, tanya sama Google, ask to Google. Keluar jawabannya, dan itu benar semua. Apakah itu membuktikan bahwa hasil psikotes juga bagus? Enggak tentu. Belum tentu. Maka pada saat kita melakukan interview, itulah yang dibutuhkan seperti itu. Tadi seperti Pak Satria misalkan. Pak, ini anak magang ini bagus, Pak. Kita angkat sebagai karyawan tetap. Kenapa dia bagus? Karena ternyata orang ini paham pekerjaan. Ingat Bapak Ibu, tidak semua orang paham pekerjaan. Tapi semua orang bisa bekerja. Bedanya apa? Kalau bisa kerja hanya sebatas bisa bekerja.
Bu Nika ketemu orang di depan kantor ibu, kamu bisa kerja nggak? Kamu bisa komputer? Bisa, sebatas bisa, tapi belum tentu dia paham. Yang kita cari adalah orang itu paham dalam bekerja. Makanya itulah di dalam perjanjian kerja itu dicantumkan mengenai masalah penilaian kinerja. Dicantumkan target-target si karyawan. Dicantumkan apa yang menjadi output yang bagi supaya dia tahu. Nah, itu yang harus kita paham mengenai apa? Mengenai perjanjian kerja. Jadi sekali lagi Bu Nike, yang mesti diberesin adalah model pertanyaan pada saat dilakukan rekrutmen harus lebih dalam. Harus lebih dalam. Apa konsep Anda menjadi seorang, misalkan Ibu merekrut kepala sekolah, apa konsep Anda menjadi seorang kepala sekolah? KPI-nya kepala sekolah apa sih? Mendapatkan siswa sebanyak-banyaknya. Itu KPI-nya. Karena banyak orang yang tidak, oh saya begini-begini, semua orang pasti akan ngomongnya yang cantik-cantik. Kalau saya nanya, oke, kalau itu saya tanya seperti ini, mampu atau enggak? Belum tentu dia mampu. Jadi polanya yang kita ganti. Gitu ya, Bu Nika. Semoga bisa menjawab, Bu, pertanyaannya, Bu. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu, karena waktu juga sudah lewat dari pukul 21, sebelum kita berakhir, kita bisa foto dulu ya, Pak Yongki, Bu Titin, Pak Abdullah, Pak Suseno, Bu Komang, Pak Satria, Bu Nike, izin diaktifkan dulu kameranya, kita bisa foto. Oke, Pak Abdullah. Oke, Bu Komang. Yes, Pak Satria. Oke, Pak Satria. Wah. Nah, oke Bu Nike, ini segar semua nih, sehat semua. Iya. Oke ya, kita foto ya. 1, 2. Oke, bentar saya cek sebentar, Pak. Ya, aman Pak Indi. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Abdullah, Bu Komang, Pak Satria, Bu Nike, Bu Titin, Pak Suseno yang telah mengikuti kelas BIMTEK Menyusun Perjanjian Kerja. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa dikerjakan di tempat Bapak Ibu semuanya. Kalau nanti ada pertanyaan bisa ditanya di WhatsApp Group karena saya ada di situ, nomor saya ada di situ di WhatsApp Group. Terima kasih, sehat semuanya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya. Selamat malam semuanya. Terima kasih Bu Komang, Pak Abdullah, Pak Satria, Bu Nike, Bu Titin, Pak Suseno. Terima kasih. Oke. Iya. Sehat selalu semua.